Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mustaqillin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, dalam keadaan taat, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi yang memperjuangkan kemerdekaan, baik kemerdekaan lahir maupun kemerdekaan batin, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara terus melaksanakan seluruh yang dianjurkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam rangka melaksanakan syukur atas nikmat kemerdekaan yang insya Allah sebentar lagi kita akan merayakannya, dan bahkan di beberapa titik sudah dilaksanakan perayaan khas kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kita patut bersyukur meskipun mungkin di dalam banyak aspek belum betul-betul merdeka, belum betul-betul maksimal, tetapi kemerdekaan Indonesia ini hal yang sangat luar biasa, patut kita syukuri. Dan kita juga patut ingat bahwa di antara godaan setan itu ketika menggoda Adam, janji setan itu memang agar manusia itu umumnya tidak mau bersyukur. Oleh karena itu maka syukur ini adalah betul-betul merupakan bukti takwa kita kepada Allah, betul-betul bukti bahwa kita itu dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka judul khutbah adalah merdeka karena iman, kuat karena bersyukur. Sesungguhnya orang yang tidak beriman itu tidak merdeka. Jadi merdeka sesungguhnya adalah ketika kita dalam keadaan beriman, apalagi kita dalam kondisi merdeka sesungguhnya. Dan kuat itu kalau kita bersyukur. Maka kalau ada pertanyaan siapa orang yang paling hebat, itu adalah mereka-mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 poin yang disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah iman, pondasi kemerdekaan sejati. Al-imanu asasul hurriyah al-hakikiyah. Iman adalah pondasi, dasar kemerdekaan sejati. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dikatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa
para pejuang kemerdekaan kita itu sesungguhnya mereka orang-orang yang tingkat keimanannya itu level sangat tinggi. Mereka ikhlas memperjuangkan apapun yang dimilikinya untuk kemerdekaan, dan kita betul-betul merasakan jariah mereka, nikmatnya kita menjadi bangsa yang merdeka. Ayat yang tadi dibacakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka kami kata Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita beramal soleh, berbuat baik, beribadah, berbakti, berguna, bermanfaat, tapi dalam keadaan iman. Jangan sampai bermanfaat tapi tidak dalam keadaan iman, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang indah, kehidupan yang sangat baik, kehidupan bahagia, kehidupan yang tentram, kehidupan yang betul-betul didapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzak ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Akan merasakan bagaimana indahnya iman. Siapa itu? Yang pertama, orang yang ridho Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan dengan ibadah dan amal kita. Ketika amal kita menaik, maka itu adalah bukti iman kita dalam kondisi yang prima, sangat baik. Yang kedua adalah syukur adalah rahasia kekuatan dan keberkahan. Jadi rahasia kekuatan dan keberkahan itu bukan pada kekuatan sesungguhnya, banyaknya harta, kuatnya pengaruh, tetapi justru ini Allah yang berkata, Allah yang berfirman bahwa rahasia kekuatan dan keberkahan itu syukur. Ini mungkin yang sering kita lupakan, dan memang setan menjanjikan itu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan, nanti saya janji manusia itu umumnya akan tidak bersyukur. Maka kalau mau berkah, kalau mau kuat, kalau mau hebat, kalau mau sukses, kita, generasi kita ajarkan untuk senantiasa bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Apa makna daripada ayat ini menurut tafsir At-Tabari? La in syakartum ni'mati bi ta'ah wal iftirah biha zidtukum min fadli. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, apa bukti bersyukurnya? Taat kepada Allah dan mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, aku akan tambahkan karuniaku fid dunya, di dunia, wal akhirah, fid dini dalam agama, wal dunya dalam dunia, wal akhirah dan akhirat. Dalam agama kita semakin ingin dekat dengan Allah, semakin rajin sholat, semakin rajin beramal. Itu adalah di antara tambah yang diberikan Allah kalau kita bersyukur. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada hadis Rasulullah yang berbunyi, ajaban li amril mu'min in amruhu kulluhu khair, in asabathu sarra syakara fakana khairul lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu.
orang yang beriman itu enak sekali. Kalau dia dapat keberuntungan lalu bersyukur, dia menjadi manusia yang terbaik. Kalau dia dapat ketidakberuntungan, kesulitan, lalu dia sabar, itu juga adalah menjadi jalan dia menjadi manusia terbaik, menjadi makhluk terbaik. Jadi dalam kondisi apapun, yang penting beriman, yang penting muslim, beribadah, insya Allah kita ini terbaik. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir dan yang ketiga adalah bahwa al-imanu wasyukru yabniyani al-ummah al-qawiyah. Iman dan syukur adalah yang akan membentuk umat yang kuat, bangsa yang kuat, keluarga yang kuat, masyarakat yang kuat. Kuncinya dua: satu beriman, yang kedua bersyukur. Ini harus kita ingat betul. Satu beriman, yang kedua bersyukur. Kalau mau generasi kita generasi hebat, ajarkan satu iman, kedua bersyukur kepada Allah. Udah, itu dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka merubah diri mereka. Anfusihim di sini diri dalam arti hati mereka. Jadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita akan berubah menjadi keren, menjadi bagus, menjadi maju hanya jika berubah hatinya. Hatinya apa? Satu iman, yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kemerdekaan kita ini akan terus menambah syukur kita, akan terus menambah iman kita, sehingga meskipun masih banyak mungkin yang pesimis, kita tetap optimis karena kita punya iman, karena kita punya syukur, karena janji Allah kalau beriman, kalau bersyukur, kalau mayoritas kita beriman, mayoritas kita bersyukur, insya Allah kehidupan kita akan baik-baik saja, akan semakin maju, semakin bahagia dan sejahtera. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wajtina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa ta'ala liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabatil qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa wazidhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum watina bi dawlatil islam bi hidayati wa rahmatika
واسعة فتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.